Halo Papers, balik lagi di channel gue Yo Vape. Kali ini kita mau ngebahas atau nge-review satu jenis kawat coil yang aman dipakai buat vape. Gimana ulasannya? Simak terus video gue. Yo. Oke, di sini udah ada dua kotak atau dua pieces kawat kantal A1 24 AWG by Vaportek. Dan di sini kita bakal nge-review sedikit tentang kawat coil ini yang gue bilang sih aman untuk pemakaian vape dan terutama buat pemula. Oke, tapi sebelum kita mulai jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya biar kalian tahu apa yang gue upload. Nah, di kotaknya ini tertulis RBA coil, tapi padahal ini bisa dipakai buat RDA, RTA, RDTA dan yang lainnya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini dia isinya kayak gini kira-kira. Kantal A1 wire 24 AWG, dan di sini ukurannya variatif, ada yang 30 feet dan ada yang 100 feet. Nah, gue ini yang 30 feet, kira-kira 10 meter. Ini dia Vaportek kantal A1 wire 24 AWG. Dan kawat coil ini udah gue pakai buat daily vape, juga buat bikin tutorial coil di video-video di channel gue ini. Coba aja kalian lihat, gue pakai kantal A1 Vaportek ini. Jadi sebelumnya gue dapet ini dengan harga yang murah, 8.500 satu roll ini, dan gue beli 4. Kebetulan lagi dapet yang murah ya, gue beli buat stok. Jadi ya lumayan ya, jadi dengan harga segitu gue bisa dapat 40 meter, murah banget. Dan banyak yang nanya, tapi sayangnya udah kehabisan. Dan di sini kandungan kantal A1 adalah 70% iron atau besi, 20% sampai 30% kromium, 4% sampai 7% aluminium. Itu dia dalam kandungan kantal A1 ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau sisa-sisa potongan coil ini nempel di obeng, aman kok. Karena dia juga mengandung magnetiknya beberapa persen gitu, jadi ada magnetiknya, jadi dia bisa nempel. Jadi kalian nggak usah bingung dan juga nggak usah takut kalau ini bahaya gitu. Jadi menurut gua memang kantal ini banyak kelebihannya, dari yang ketahanan korosinya atau oksidasinya, dia juga tahan panas dan lebih cepat panas, dan juga dia stabil di suhu-suhu yang tinggi. Dan ini bisa kalian lihat teksturnya, dia memang lentur dan emang agak tebal sih, karena ukurannya emang dia 24 dan yang 26 itu agak lebih tipis ya, tapi menurut gue sih ringkih. Tapi justru karena tebal ini dia jadi tahan atau kuat panasnya dan lebih cepat gitu. Jadi dia nggak gampang, maksudnya stabil itu. Dia kalau misalkan punya ohm 0,24, dia mungkin kalau emang dia loncat atau dia lompat ohmnya mungkin cuma satu titik. Jadi dari 24, dari 0,24 misalkan dia paling loncat 0,25 0,26an gitu. Beda kalau lompatnya 1 ohm. Nah, itu bisa mungkin dari skrupnya atau bautnya di RDA nya itu kurang kencang. Nah, itu bisa dikencengin lagi. Dan mungkin juga masih ada yang bilang dia berasa metalnya, atau berasa kalau lagi di puff itu dia kerasa besinya. Enggak, itu berangsur-angsur gua rasa itu bakalan hilang kalau udah dipakai atau udah kita nge-vape. Dan kelebihannya dia juga emang mantap sih, dia sanggup di resistensi yang ekstrim atau paling tinggi. Dia sanggup nahan panas lebih gede daripada kawat-kawat lainnya.
Dan buat ukuran uapnya atau cloudnya itu sih menurut gua, gimana settingan coilnya dan berapa lilitan coilnya itu masing-masing bisa kita setting dan bisa ngasilin uap yang jauh lebih banyak atau cloud yang tebal. Nah ini kan lebih tebal 24 AWG. Nah ada juga yang 20 AWG dan 28 lebih kecil, atau 22 lebih gede lagi, lebih tebal lagi. Itu bisa kalian lihat deh. Jadi dia semakin kecil ukuran AWG-nya, dia semakin tebal dia kawatnya gitu. Jadi banyak jenisnya ya, dari kawat titanium, nichrome atau Ni 200, nikel itu, dan yang lainnya. Menurut gua ini banyak kelebihannya dari si Kanthal A1 ini. Oke deh ya. Ya tapi juga bukan maksud gua bilang kawat yang lain itu nggak bagus, bagus kok, sama. Itu langsung aja kita coba yuk. Kita recoil pakai Kanthal A1 24 AWG. Dan di sini gue pakai obeng 3 mm. Kita potong aja deh. Sepanjang 10 atau 15 cm. Baru kita mulai ngelilit. Sini kita ambil lilitan 6. Nah ini dia hasilnya, tetap kok teksturnya masih enak buat ngelilit, jadi nggak terlalu keras juga. Langsung aja kita masukin, kita pasang di RDA. Di sini kalian pastiin lagi baut di posnya kenceng supaya ohmnya nggak berubah-berubah. Ini gue bornya pakai Pico karena gue juga sekalian mau ngeliat berapa ohmnya, atau gue ngukur berapa ohmnya ya, buat mastiin aja kalau coil yang gue bikin itu aman. Oke, safe vape. Atau paling enggak gue saranin kalian punya ohmmeter atau ada ohmmeter buat ngukur tinggi rendahnya atau besar kecilnya ohm yang kalian dapat dari coil yang kalian bikin. Udah kelihatan ohmnya 0,5 kita dapat dari 6 lilit di obeng 3 mm. Di sini supaya aman aja gue pastiin pakai electrical mode, atau kalau kalian punya ohmmeter itu buat safe vape. Udah lanjut kita sekarang wicking. Oke, jadi kesimpulannya kawat ini recommended dan aman buat dipakai jadi coil. Oke, Kanthal A1 24 AWG atau ukuran yang berapa aja. Oke, sekian segitu aja dari gua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yo, babe. Yo.